Bagaimana jika kamu menemukan jasad dua orang remaja perempuan di rawa-rawa dalam keadaan mengenaskan? Hai teman-teman, selamat datang di Cerita Vincat. Hari ini saya akan membahas film thriller dari Spanyol berjudul Marshland yang rilis pada tahun 2014. Film yang berlatar pada tahun 1980 ketika dua detektif dikirim ke kota terpencil untuk mengusut kasus hilangnya dua remaja perempuan. Dua detektif dari Madrid bernama Pedro dan Juan dikirim ke wilayah rawa terpencil yang ada di kota Spanyol untuk menyelidiki hilangnya dua remaja bernama Estrella dan Carmen. Di desa tersebut, kedua kakak beradik ini terkenal dengan remaja yang nakal. Ayah korban bernama Rodrigo dan Rocio, ibu dari Estrella dan Carmen. Rocio diam-diam memberikan sesuatu yang terbungkus di dalam amplop yang dia temukan di dekat perapian. Ketika dilihat, isi amplop tersebut berisi klise foto tidak senonoh kedua remaja tersebut. Pedro dan Juan melakukan pencarian dan bertanya kepada penduduk setempat. Ada yang melihat jika Estrella dan Carmen menaiki sebuah mobil berjenis Dyna 6. Para detektif mencari keberadaan mereka dengan menelusuri tempat-tempat di wilayah desa tersebut. Hingga pada suatu hari, dua orang peternak menemukan mayat Carmen dan Estrella dalam keadaan tidak berbusana dan mengenaskan. Beberapa bagian tubuh mereka telah dimutilasi. Malamnya, Juan mendapat kiriman foto Carmen dan Estrella di sebuah penginapan. Terlihat ada satu lelaki lagi di dalam foto tersebut, namun karena wajah lelaki tidak terlihat karena terhalang lampu kilat dari kamera. Lalu seorang lelaki bernama Castro datang mencari kedua detektif tersebut. Dia menceritakan jika pacarnya bernama Beatrice juga dibunuh sama dengan Carmen dan Estrella. Tubuh Beatrice dimutilasi karena hanya ditemukan bagian kaki Beatrice di sungai itu. Dan ada satu wanita lagi bernama Adela yang menjadi korban mutilasi. Sebelum pergi, Beatrice mengatakan kepada Castro jika dia mendapatkan pekerjaan di kota lain dan pergi membawa koper. Namun, koper itu tidak pernah ditemukan. Tapi sampai sekarang polisi tidak tahu siapa dalang hilangnya wanita-wanita muda di desa itu. Hasil otopsi Estrella telah keluar dan ditemukan bekas cairan lelaki di stocking Estrella dengan golongan darah AB. Saat ini, tugas mereka mengumpulkan semua data yang memiliki jenis mobil Dyna 6 dan membuka kembali semua berkas yang berhubungan dengan kasus Beatrice. Semua korban memiliki kesamaan, yaitu menyimpan sebuah brosur lowongan kerja untuk wanita. Pedro dan Juan meminta bantuan kepada pria desa bernama Jesu untuk pergi ke tempat tinggal Beatrice. Namun, tempat itu sudah tidak berpenghuni lagi. Di rumah itu, Pedro menemukan sebuah foto. Di dalam foto, nampaklah Beatrice, Estrella, Carmen, dan seorang pria bernama Queenie. Setelah itu, penyelidikan berlanjut ke rumah Adela. Diketahui jika Adela sempat berhubungan dengan Queenie, serta kepergian Adela juga karena ingin mencari pekerjaan. Nenek Adela menunjukkan beberapa barang milik Adela yang berisi foto-foto hotel. Selanjutnya, Pedro dan Juan mengikuti Queenie. Terlihat jika Queenie saat ini sedang berpacaran dengan wanita lain bernama Marina. Pedro dan Juan mengikuti Queenie ke sebuah rumah penginapan. Mereka terus menunggu di dalam mobil, entah sudah berapa jam. Tiba-tiba Queenie masuk ke dalam mobil dan mengancam Pedro. Ternyata Juan bukanlah orang yang sabar. Pedro menanyakan beberapa hal kepada Queenie, tapi jawabannya tidak memuaskan. Queenie hanya mengaku jika dia pernah berpacaran dengan Carmen beberapa bulan lalu dan saat ini selalu bersama dengan Marina. Kasus hilangnya para remaja muda bertepatan dengan acara diadakannya pasar malam, di mana orang-orang sedang asik berpesta di kota dan tidak ada yang peduli dengan hilangnya orang lain. Faktanya, semua korban mengenal Queenie.
Suatu malam, Pedro secara diam-diam mendatangi seorang jurnalis bernama Perio. Dia meminta tolong kepada Perio untuk mencari tahu tentang klise foto tersebut dengan imbalan memberikan informasi tentang kasus yang saat ini sedang Pedro selidiki. Perio tahu jika kamera yang digunakan adalah merek import dan tidak banyak orang yang menggunakannya. Perio akan mencoba mencari tahu siapa saja yang masih menggunakan kamera tersebut. Sebelum Pedro pergi, Perio memberitahu jika dia pernah melihat Juan di suatu tempat. Pada saat proses pemakaman Carmen dan Estrella, Rocio memberitahu jika dia menemukan buku tabungan anaknya di mobil Rodrigo. Kemudian Pedro dan Juan mendatangi Rodrigo untuk melakukan interogasi. Dengan sedikit kekerasan dari Juan, akhirnya Rodrigo mau menceritakan keadaannya sebenarnya. 2 bulan lalu, Rodrigo menemukan batangan sejenis heroin di danau sekitar 1 kilogram. Dia mengambil barang haram tersebut dan menjualnya. Hasil dari penjualan, dia habiskan untuk membeli sebuah mobil. Selain itu, Rodrigo memang memiliki banyak hutang kepada rentenir. Apa mungkin Carmen dan Estrella menjadi korban karena kesalahan ayahnya? Penyelidikan berlanjut dengan mencari siapa pemilik heroin tersebut. Pedro bertugas untuk membawa polisi lain menyusuri danau, sedangkan Juan akan bertugas untuk mengintai Queenie. Queenie membawa Marina ke rumah penginapan lagi. Juan mencatat nomor telepon penginapan yang tertera di papan. Kemudian terlihatlah jika seseorang pria memakai topi masuk ke penginapan tersebut. Tiba-tiba Juan dipukul hingga pingsan. Setelah sadar, targetnya sudah tidak terlihat lagi. Juan dan Pedro sadar jika polisi setempat tidak bisa diandalkan. Mereka semuanya telah disogok atau terlibat untuk menutupi rahasia kejahatan yang ada di desa tersebut. Kemudian Juan memanggil Queenie. Seperti biasa, Queenie menjawab pertanyaan seolah-olah tidak mengetahui apapun. Dia bahkan menantang agar polisi mengambil sampel darah miliknya. Hasil tes darah Queenie sudah keluar dan terbukti jika darah Queenie tidak sama dengan pelaku yang mereka cari. Atasan mereka memperingatkan jika jangan bertindak seenaknya tanpa izin darinya. Pedro dan Juan memutuskan untuk meminta keterangan kepada Marina. Marina berbohong. Dia menjawab seperti orang ketakutan dan berkata jika dia pergi ke bioskop dengan teman-temannya. Padahal kemarin dia pergi bersama Queenie dan ada lelaki lain yang datang ke penginapan. Juan memutuskan untuk meletakkan alat penyadap di rumah Marina. Lalu penyelidikan Pedro dan Juan berlanjut ke rumah penginapan. Mereka berpura-pura menjadi orang yang ingin menyewa tempat tersebut. Penjaga penginapan bernama Casa mengatakan jika dia telah lama menutup tempat penginapan. Padahal baru kemarin Queenie dan Marina pergi ke penginapan itu. Pedro melihat salah satu kamar yang sama persis dengan yang ada di foto Carmen dan Estrella. Karena Casa tidak mau jujur, Juan pun bersikap kasar kepadanya. Casa mengaku jika dia tidak ikut campur dengan urusan tamu. Selain Casa, ada seorang lelaki lagi yang menjaga tempat penginapan. Ketika di jalan, Barquero, petugas perahu yang membantu Pedro dan Juan, mengantarkan mereka kepada seorang nelayan. Nelayan itu adalah Fermin. Dialah pemilik heroin yang ternyata dicuri oleh Rodrigo. Tapi dia bersumpah jika bukan dia yang membunuh anak Rodrigo. Dia memiliki informasi lainnya, tapi meminta imbalan agar para polisi tidak menjaga danau lagi, karena dia adalah seorang bandar. Fermin mengatakan jika dia melihat seorang pria membuang sebuah tas ke dalam sumur. Fermin tidak melihat wajah pria tersebut karena gelap. Yang dia lihat jika pria tersebut mengendarai mobil jenis Dain6 dan di jendela belakang mobil tertempel stiker seorang wanita memakai topi pantai. Selesai berbicara dengan Fermin, Juan teringat dengan sesuatu, yaitu sebuah map yang didapatinya dari rumah Adela. Pedro dan Juan kembali ke rumah Adela.
Di sana sang nenek memberitahu bahwa Adela pernah bekerja di Hotel Mediodia. Adela bekerja di sana atas ajakan temannya bernama Sebastian. Pedro menghubungi pihak hotel dan mengatakan jika Sebastian sudah dipecat, namun beberapa barang miliknya masih ada di dalam hotel. Malamnya, Perio sudah mendapatkan informasi tentang pemilik kamera. Diketahui bahwa Queenie menyewa kamera tersebut dan mencetaknya di tempat percetakan yang sama. Hanya itu informasi yang didapati Perio. Jika ingin mencari pelaku yang ada di dalam foto, Perio meminta Pedro untuk memberikan klise foto tersebut. Selain itu, Perio memberitahu jika dulunya Juan merupakan mantan anggota politik. Diketahui jika Juan membunuh seorang gadis pada saat demonstrasi. Berarti Juan adalah seseorang yang kejam yang tunduk pada pemerintahan. Rocio mengajak Juan untuk bertemu secara diam-diam. Marina menceritakan tentang Queenie yang mengajaknya ke penginapan dan meminta Marina untuk membuka pakaian, kemudian mengikat Marina di tempat tidur. Selanjutnya Queenie kembali mengajak seseorang datang ke penginapan tersebut. Marina tidak mengetahui siapa pria tersebut. Yang dia tahu bahwa pria itu menggunakan parfum mahal. Adegan tersebut telah difoto oleh Queenie. Marina diancam jika memberitahu kepada polisi, maka foto-foto syurnya akan disebar. Marina hanya berani memberitahukan kejadian itu kepada Rocio. Rocio berharap jika Juan bisa menangkap pelaku tanpa melibatkan kesaksian Marina. Kemudian, Pedro pergi ke Hotel Mediodia untuk memeriksa barang milik Sebastian. Di dalam koper tersebut, terdapat banyak brosur lowongan kerja yang didapati di rumah Adela. Ternyata Sebastian adalah buronan polisi atas kejahatan kekerasan anak di bawah umur. 2 tahun sudah Sebastian dinyatakan hilang. Sedangkan Juan pergi mengikuti Queenie. Queenie bekerja di sebuah pabrik. Di sana sedang diadakan unjuk rasa para buruh. Lalu Juan melihat pemilik pabrik. Juan mengejar pria bernama Alfonso dan berpura-pura ingin berkenalan karena dia telah mencurigai Alfonso. Juan dan Pedro memberitahu kepada atasannya tentang penemuan mereka. Tapi atasan mereka terlihat tidak mau mendukung penyelidikan. Dia seperti melindungi Alfonso dengan alasan mereka tidak menemukan bukti yang cukup untuk menginterogasi Alfonso maupun Queenie. Mereka pun tidak bisa melawan sang atasan. Setelah mendengar alat rekaman yang telah Juan pasang di rumah Marina, mereka mengetahui jika Marina meminta tolong kepada seseorang dan nomor yang dihubungi Marina adalah tempat penginapan. Tapi ketika sampai di penginapan, hanya Kasa yang ada di sana. Juan mencoba untuk berbicara dengan lembut dan sabar. Dia menceritakan apa saja yang telah terjadi kepada para korban. Para korban disiksa dengan cara yang sangat keji. Kasa pun mulai merasa bersalah dan memberitahu jika penjaga yang mereka lihat adalah Sebastian. Dan sekarang Sebastian berada di rumah kosong. Namun, setelah Pedro dan Juan sampai di sana, Sebastian telah berhasil melarikan diri. Juan menemukan kalung yang dipakai Adela dan beberapa bukti kontrak kerja para korban. Lalu Jose berteriak jika sebuah mobil melewati depan penginapan. Mereka pun segera mengejarnya. Karena hujan deras, mobil terjebak lumpur. Mereka terpaksa keluar dan berlari melewati rawa-rawa tersebut. Tiba-tiba Jose tertembak. Juan melihat jika Pedro hampir dibunuh oleh Sebastian. Secara diam-diam, Juan menyerang Sebastian dan menusuknya seperti orang kerasukan. Pada akhirnya, Juan dan Pedro berhasil menyelamatkan Marina. Namun, di akhir film, terlihat jika hanya Queenie lah yang ditangkap. Setelah kasus berhasil dipecahkan, Pedro dan Juan bersenang-senang.
Ternyata Perio berada di bar yang sama dan dia memberikan foto yang diperlukan oleh Pedro. Sayangnya foto tersebut tidak menampilkan wajah pelaku. Perio juga memberitahu tentang Juan yang dulunya pernah menyiksa 100 orang dan membunuh gadis pada saat unjuk rasa. Juan menutupi masa lalunya yang kejam itu kepada sang partner. Perio hanya berpesan untuk berhati-hati. Setelah kasus selesai, Pedro dan Juan akan kembali ke Madrid. Namun di akhir film tidak diketahui apakah Alfonso ditangkap atau lolos begitu saja. Film ini berakhir dengan rasa melankolis, meninggalkan pertanyaan tentang keadilan, korupsi, dan luka-luka yang masih membekas dari sejarah. Marshland bukan hanya kisah tentang kriminal, tetapi juga potret sebuah bangsa yang berjuang untuk berdamai dengan masa lalu dari era pemerintahan sebelumnya. Gimana menurut teman-teman dengan film ini? Tertarik untuk menonton versi lengkapnya? Yuk, ketik komentarmu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.